Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Nehemia, pasal yang kelima, ayat yang 1 sampai yang ke-13. Judul renungan kita pada hari ini adalah marah yang benar. Apa yang membuat kita marah? Biasanya, bagaimana kita menangani kemarahan? Saya terkadang menyesali kemarahan yang sudah terlanjur. Kadang alasan kemarahan saya memang benar, namun saya kurang bijaksana menyampaikan amarah. Di kesempatan lain, saya bahkan marah karena hal-hal yang tidak prinsip. Sesuatu yang kemudian saya sesali. Saya sadar saya masih perlu terus belajar dari pernyataan Aristoteles ini. Marah itu gampang. Setiap orang dapat melakukannya. Tetapi marah kepada orang yang tepat dengan porsi waktu dan tujuan serta cara yang tepat, itu yang tidak mudah dan tidak setiap orang bisa melakukannya. Saat Nehemia sedang mengupayakan kesejahteraan orang Yahudi untuk membangun tembok Yerusalem, dia berhadapan dengan orang-orang yang justru mencari keuntungan dari kemalangan rekan sebangsanya. Orang-orang kaya memanfaatkan bencana kelaparan dan krisis ekonomi saat itu untuk menguasai kehidupan dan aset orang lain. Mereka memperbudak dan menjual saudara-saudaranya sendiri. Mendengar keluhan itu, Nehemia sangat marah. Dalam kemarahannya, Nehemia tetap bertindak hati-hati. Dia berpikir masak-masak tentang apa dan bagaimana tindakan terbaik yang akan dilakukannya. Itu sekaligus menjadi kesempatannya berdoa dan meminta hikmat Tuhan. Dia pun mengambil keputusan yang tepat yang mendorong dan menolong semua orang menaati Tuhan. Kemarahan yang benar memang membawa kebaikan bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Kemarahan yang benar lahir dari niat dan tujuan yang kudus, namun juga disampaikan dengan kasih yang tulus. Oke, sekarang kita belajar Nehemia ya, sang penegak keadilan di tengah penguasa yang lalim, yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Oke, kita baca ayatnya ya, Nehemia pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-13. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara dan sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang lain. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku pada mereka, masing-masing kamu telah memakan riba dari saudaramu, lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku pada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi, kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka diberi lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain dan musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata,
Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa, dan seluruh jemaat berkata, Amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Nah, ini seperti ini ya. Sebentar. Nah, ini curhatan rakyat orang Yahudi pada Nehemia. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Jadi ini masalahnya itu ada pada sesama orang Yahudi sendiri, gitu ya. Jadi ini ada sekelompok orang Yahudi yang komplain terhadap sesama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi komplain sama sesama orang Yahudi. Nah, yang dikomplainkan terhadap Nehemia itu apa sih? Yang dikomplainkan gini ya. Ini topik pertama. Anak laki-laki dan perempuan kami banyak. Dan kami harus mendapatkan gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Berarti yang jadi permasalahan adalah masalah ini ya. Kebutuhan pokok, yaitu gandum. Ini persoalan hidup sehari-hari. Karena tidak memiliki banyak kebutuhan, tetapi tidak mampu menyediakan kebutuhan pokok yang layak. Jadi ini anak laki-laki dan anak perempuan butuh makan, butuh gandum ini ya. Tapi tidak dapat makan dan hidup. Ya toh, kenapa? Nah, ini ayat 3. Ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan. Nah, ini ya. Ladangnya digadaino. Digadaino untuk apa? Untuk dapat uang. Uang untuk apa? Untuk mendapatkan gandum. Jadi intinya, ternyata sumber penghasilan mereka itu sudah dijual kepada sesama orang Yahudi. Sehingga mereka ini golongan yang sudah tidak jelas mau kerja apa. Karena ladangnya dijual. Rumah sudah digadaikan. Ladang, kebun anggur, rumah, semuanya sudah digadaikan. Dan mereka tidak memiliki kemampuan lagi untuk menebusnya. Pertanyaannya gini ya. Kalau saudara membaca ayat 3 ini kan mengundang tanya. Loh, kenapa kok diam-diam tuh ladang, kebun anggur, dan rumah kami digadaino? Nah, ayat 4 ada jawabannya. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk apa? Bayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Dugaan saya begini ya. Mungkin ini jadi alasan kenapa kok ada ladang dan kebun anggur yang dijual. Karena dikenakan pajak tinggi sama kaisar. Nah, ini. Jadi mereka tuh supaya nggak dikenakan pajak tinggi, maka mereka dipaksa untuk jual. Nah, permasalahan nih, ketika mereka jual, yang terjadi apa? Mereka sudah tidak punya mata pencarian lagi. Jadi ada kemungkinan sekali gini ya, peran Yahudi dalam menarik pajak bagi sama Yahudi ini mendapatkan bagian dari Raja Persia, sehingga mereka aktif sekali dalam bekerja untuk pemerintahan Persia. Jadi mereka itu kan kayak debt collector gitu ya. Kan kami harus meminjam uang untuk membayar pajak. Karena pasti sangat tinggi sekali. Kalau sampai harus pinjam uang, itu artinya sudah tidak mampu lagi. Nah, yang narik siapa? Ya sesama orang Yahudi. Kok mau? Pasti apa? Mereka mendapat bagian dari Raja Persia. Jadi mungkin narik 20% mereka dapat bagian 5% atau gimana gitu. Mungkin seperti itu. Sehingga mereka jadi rentenir bagi bangsanya sendiri. Jadi ini saya beri judul kejamnya saudara sendiri. Ya. Nah, sekarang walaupun kami ini sedara dan sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, namun kami terpaksa, ini luar biasa hebatnya, membiarkan anak-anak perempuan dan laki-laki kami itu jadi apa? Jadi budak. Tujuan akhirnya ini gini, kalau sudah tidak punya apa-apa lagi,
dijual, yang ada kan yang tersisa kan tinggal dirinya sendiri. Terus bisa apa? Dibeli jadi budak. Terus ini sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri kami dimiliki orang lain. Kemungkinan apa? Mungkin dijual sebagai pelacur, bisa juga. Sangat memungkinkan sekali. Jadi ini adalah penindasan terhadap sesama orang Yahudi yang bertujuan untuk keuntungan sebagian pihak saja. Bayangkan, memperbudak atau menjual bangsa sendiri sebagai budak bagi bangsa asing, bahkan membiarkan anak-anak perempuan sebangsanya jadi pelacur. Saudara, ini sangat-sangat mengeksploitasi ya. Sehingga tidak heran kalau di dalam ayat yang ke-6 ini, Nehemia ngomong apa? Sangat marahlah aku. Saudara, sikap marah ini saya dukung 100%, bahkan 1000%. Bahkan akan jadi aneh kalau tidak marah. Sangat tidak normal kalau Nehemia tidak marah. Saudara sebagai pemimpin ya, kalau melihat ketidakadilan itu merajalela, kita harus marah loh. Karena kalau kita tidak marah, berarti kita tidak memiliki rasa tidak peduli. Tidak peduli terhadap sekitar kita. Dan tidak cuma marah. Kalau lihat ketidakadilan, marah-marah tok, kabeh orang ya isa. Nah, ayat 7 ini luar biasa ya. Setelah berpikir masak-masak, berarti marahnya itu tidak emosional, tidak mikir ya. Nehemia ngomong, aku akan menggugat para pemuka dan penguasa. Dia mengadakan sidang jemaah yang besar. Nah, ini cikal bakalnya ya. Sidang jemaah yang besar. Jadi mungkin kayak pengadilan gitu ya. Toh? Jadi artinya apa? Nehemia itu memutuskan berkonfrontasi dengan para pemuka dan penguasa. Artinya apa sih bagi kita? Artinya begini ya. Kalau ada ketidakadilan, sebagai pemimpin marah. Apakah diam sampai marah saja? Tidak. Tapi berkonfrontasi langsung di dalam sidang. Karena dalam sidang itu kalau dua belah pihak bersengketa, itu pasti ada keputusan. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus dikonfrontasikan. Karena resikonya kalau dibiarkan akan menyusahkan banyak orang. Jadi memang ada hal tertentu yang perlu dikonfrontasikan gitu ya. Oke? Nehemia sebagai orang yang punya jabatan di kalangan Persia. Menggunakan jabatannya untuk menegakkan keadilan. Nah ini bedanya Nehemia dengan para penguasa Yahudi itu. Kalau Nehemia punya jabatan digunakan untuk menegakkan keadilan. Tapi kalau penguasa Yahudi menggunakan kekuasaan untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Ini sing repot. Menggunakan kekuasaan untuk diri sendiri. Saudara, saya yakin beberapa orang yang mendengarkan renungan pada hari ini adalah orang yang berkuasa, memiliki kuasa. Pertanyaannya adalah, apakah engkau menggunakan kuasa untuk semena-mena terhadap orang lain? Mentang-mentang engkau memiliki kekuasaan tinggi yang bisa mengendalikan segala sesuatu? Atau engkau merendahkan dirimu dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau ingin aku berbuat apa dengan kuasa yang sudah aku pegang sekarang ini? Untuk memperlebar kerajaanmu, untuk berjalan sesuai dengan kehendakmu. Engkau ingin aku melakukan apa Tuhan? Nehemia melakukan hal seperti itu. Ayat 8. Ini kata-kata kalimat jackpot. Gitu ya. Kenapa kok jackpot? Mari kita baca ya. Nehemia ngomong gini, kami dulu selalu berusaha tuh nebus sesama orang Yahudi untuk dibebaskan. Tetapi kamu malah menjual saudara-saudaramu supaya dibeli lagi oleh kami. Nah inilah tidak karu-karuan ini.
Akhirnya mereka tuh malu ya, berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kenapa kok tidak dapat membantah? Karena ya beritanya itu benar, gitu loh. Beritanya itu benar. Jadi karena itu mereka tidak dapat membantah. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana mungkin sesama saudara itu saling menjual demi keuntungan diri sendiri? Itu pikirannya di mana? Bukankah hal ini adalah sangat-sangat memalukan? Kenapa sih kok bisa kita mikir-mikir ya? Kenapa kok bisa berbuat demikian ya mereka? Kok tega-teganya? Karena bagi saya cara pandangnya berbeda ya. Antara cara pandang Nehemia dan cara pandang para penguasa. Para penguasa memperkaya diri sendiri. Nehemia ingin membebaskan bangsanya. Mengusahakan kesejahteraan bagi bangsanya. Jadi yang satu berpusat pada diri sendiri, yang Nehemia berpusat untuk membebaskan bangsanya. Ya ini ya ciri-ciri pemimpin yang bagus kayak gini ya. Pemimpin yang memikirkan memang orang lain. Bukan pengen memikirkan diri sendiri. Kalau pejabat-pejabat yang memperkaya diri sendiri, itu seyogyanya ditegur orang-orang seperti Nehemia. Bangsa ini perlu orang-orang seperti Nehemia yang berani menegur dan mengadili orang-orang yang busuk-busuk. Yang harga dirinya hanya dinilai oleh uang, dan uang. 9. Lepas dari rasa takut akan Allah. Saudara, saya bilang tadi, kenapa kok mereka bisa sampai setega-teganya itu berbuat pada saudaranya? Karena ini loh, bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah? Artinya apa? Artinya selama ini penguasa itu hidupnya sudah tidak ada lagi takut akan Allah. Karena bukankah kamu harus berlaku? Berarti sekarang takut akan Allah apa enggak? Enggak takut. Enggak takut. Mereka enggak peduli. Mereka tidak peduli terhadap kehadiran Allah dalam hidup mereka. Sama sekali tidak peduli. Saudara, hari-hari ini apakah Anda peduli terhadap hal-hal kerohanian? Apakah Tuhan itu penting bagi hidup Anda? Atau cuma Anda datang kepada Tuhan kalau butuh tok? Kalau enggak butuh, ya gak usah datang. Apakah selama ini Anda berpikir seperti itu? Nehemia dan timnya ini justru datang untuk membuat bangsa Israel ini ya. Untuk membuat bangsa Israel sejahtera. Gitu ya. Untuk membuat bangsa Israel menjadi sejahtera. Bukan malah membuat mereka tuh berutang gitu loh. Gitu. Sehingga Nehemia berkata, hapuskanlah hutang mereka itu. Ini ya. Biarkan hapuskanlah hutang mereka itu. Karena sistem ini mencekik. Nehemia kan datang ini ya. Aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum mereka. Maksudnya datang itu untuk kesejahteraan. Gitu loh. Bukan untuk sesuatu yang membuat kekayaan mereka itu semakin terkuras dengan hadirnya para penguasa. Karena sistem yang mencekik rakyat itulah yang dipraktekkan oleh para penguasa, maka Nehemia ngomong, hapus. Hutang ini harus hapus. Nggak boleh lagi utang-utang. Karena utang ini bisa membuat bangkrut. Nah ini Nehemia perintah ya. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, rumah mereka. Hapuskanlah hutang mereka. Hutang terhadap apa? Uang gandum, anggur, minyak yang kamu tagih daripada mereka. Artinya apa? Selama ini terjadi kediktatoran penguasa sesama Yahudi menindas kaum lemah sedemikian rupa sehingga sampai mereka tidak punya apa-apa sehingga mereka harus berutang. Kalau mereka berutang,
maka mereka nggak bisa bayar. Yang dilakukan adalah apa? Mereka jadi budak. Jadi budak pada zaman dulu diperlakukan seenaknya sesuai dengan selera daripada tuannya. Tuannya suruh jegur sumur, ya suruh jegur sumur itu. Repot seperti itu. Jadi begitu kejamnya mereka itu. Pertanyaannya, apakah kita juga pernah berlaku sekejam itu kepada sesama kita? Jikalau pernah, maka renungan harian pada hari ini adalah menegur saudara yang mendengarkan hari ini. Bukan kebetulan Anda mendengarkan sekarang. Jadi, bertobatlah. Karena tidak pernah terlambat bagi orang yang sungguh-sungguh pengen menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi penjarahan ini yang dilakukan penguasa kepada rakyat kecil harus dikembalikan lagi kepada rakyat kecil. Sehingga tidak terjadi ketidakadilan di tanah Israel. Nah, 12 ya. Ada saksi mata terhadap hasil sidang. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Tidak ada perlawanan ya. Nah ini ya. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Ini luar biasa loh ya. Saya mikir ya waktu mempersiapkan renungan ini. Kenapa ya kok bisa ya? Karena kemungkinan besar ya. Nehemia ini kan pejabat tinggi dari pusat. Ya. Kalau mereka kan penguasa daerah. Nah kelihatannya pejabat tinggi dari pusat ini, juru minum ini, kan bawa surat. Nehemia itu kan bawa surat kuasa daripada Raja Artasasta. Kelihatannya Nehemia itu menggunakan surat kuasa itu untuk menunjukkan bahwa kedatangannya dia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem itu bukan main-main. Atas seizin raja. Gitu ya. Jadi itu sebabnya mereka kok kesana itu takut tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Nehemia adalah sang pejabat dari pusat yang memegang mandat Raja Artasasta. Nah ini loh yang saya maksudkan. Berarti kan megang kuasa. Megang kuasa digunakan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus Nehemia juga manggil para imam ini ya. Ini kan manggil para imam tujuannya untuk apa? Supaya mereka itu bersumpah bahwa orang-orang itu akan menepati janji-janji mereka. Jadi dalam suatu sidang ada sumpah supaya keputusan-keputusan yang sudah diambil itu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Jangan sampai nanti mendinai, menolak. Oh aku tidak pernah ngomong kayak gitu, repot. Ayat 13. Ancaman Nehemia terhadap para penguasa. Dia ngomong gini. Juga aku kebas lipatan baju sambil berkata. Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan dari hasil jeripayanya. Artinya akan dihabisi oleh Allah. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Artinya jangan main-main dengan perintah Nehemia yang sudah terlebih dahulu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Kalau tetap mau main-main, maka Tuhan tidak akan sungkan-sungkan menghancurkan hidupmu. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Yehova, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat menarik dari pribadi yang bernama Nehemia. Suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Pemimpin yang tidak tinggal terhadap ketidakadilan. Seorang pemimpin yang mau berkonfrontasi dan tidak takut untuk membela kebenaran. Saudara, pemimpin-pemimpin seperti inilah yang dicari oleh kita semua. Dan semoga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang demikian. Oke? Tuhan Yesus memberkati.